Kehamilan di penghujung trimester pertama, di mana kita melakukan pemeriksaan screening rutin, pemeriksaan fetal-maternal screening. Di sini kita melihat tampilan janin keseluruhan untuk melihat struktur anatomi umum dan pergerakannya pada trimester pertama. Di sini kita bisa melihat gambaran janin keseluruhan, struktur tangan, kaki. Janin terlihat bergerak aktif, menendang dengan jari-jari tangan yang dibuka. Jadi keseluruhan anatomi bisa kita lihat jelas pada awal trimester pertama. Masih kita amati anatomi keseluruhan. Ini telinga janin, bagian kepala bagian depan. Di sini kita melihat jari-jari tangan. Bagian kepala, tulang hidung kita lihat dengan jelas. Tulang hidung kita pakai untuk melihat analisa kelainan seperti Down syndrome. Bagian otak dan tempurung kepala. Lapis demi lapis struktur kepala kita bisa lihat. Kelengkapan dari keutuhan tempurung kepala, simetri dari otak, semuanya jelas. Kemudian kita mengarah ke pemeriksaan bagian jantung. Empat ruang jantung bisa kita lihat dengan sempurna. 3 pembuluh darah besar dari jantung juga terlihat. Aliran darah yang masuk dan keluar jantung normal. Lambung terlihat dengan sempurna, artinya bayi bisa minum. Jenis kelamin tadi kita lihat laki-laki. Laki-laki anaknya janin ini. Masih kita amati bagian genital. Struktur air ketuban terlihat cukup. Air ketuban ini ada struktur yang mengelilingi janin, terlihat normal. Tali pusat dengan aliran darahnya memberikan nutrisi dari ibu ke janin. Aliran darah dari darah tali pusat yang normal. Bagian ari-ari di depan. Di sini kita melihat ada sebuah gambaran hitam, ini adalah mioma uteri yang harus kita hati-hati saat persalinan nanti. Sementara ari-ari terlihat menutupi area jalan lahir setelah total. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk mengukur biometri keseluruhan, sehingga kita bisa dapatkan berat janin dari pengukuran biometri. Kehamilan menuju sekitar 17-an minggu.
suatu kehamilan yang normal tanpa kelainan. Kasus kali ini merupakan sebuah kasus normal screening pada trimester kedua, di mana pasien ini pernah memiliki riwayat kelainan bawaan pada kehamilan sebelumnya. Pemeriksaan kita mulai dengan melihat struktur dari kepala dan organ di dalam kepala. Kita bisa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan tomographic imaging, jadi seolah-olah kita melihat dengan seluruh lapisan di dalamnya, lapis demi lapis, tempurung kepala, struktur otak, pembagian antara dua bagian otak kiri dan kanan ini terlihat dengan jelas, juga strukturnya, cairan di dalam kepala yang normal, tempurung kepala semuanya terlihat dengan normal. Pemeriksaan kita lanjutkan kembali untuk melihat bagian dari otak yang untuk kita ukur adalah bagian dari cerebellum atau otak belakang, di mana bagian cerebellum ini kita bisa amati untuk melihat kesesuaian dengan usia kehamilan. Pasien ini dulu memiliki riwayat kehamilan dengan kelainan kepala, hidrosefalus, sehingga si ibu merasa khawatir akan terulang kembali kejadian hidrosefalus. Kita ukur ruangan otak yang kita namakan ventricle, kiri dan kanan dengan batas normal di bawah 10 mm. Sementara cerebellum atau otak kecil bagian belakang ini bisa kita ukur untuk melihat kesesuaian antara haid si ibu dengan usia hamil bayi. Pemeriksaan kita lanjutkan untuk melihat bagian wajah. Kita bisa amati bagian wajah di mana jari-jari dan tangan terlihat memegang kepala, sementara tangan kanan berada pada bagian muka. Tidak terlihat adanya kelainan baik pada bagian frontal wajah, hidung, tangan, jari-jari, semuanya tampak normal. Pemeriksaan kita lanjutkan untuk melihat bagian hidung yang kita namakan nasal bone atau tulang hidung. Bagian yang paling utama untuk kita lakukan screening yang berkaitan dengan adanya kemungkinan kelainan genetik seperti Down syndrome. Tulang hidung harus selalu kita amati. Pemeriksaan kita lanjutkan dengan melihat bagian bola mata. Di sini kita bisa lihat lensa mata yang jernih pada kedua bola mata, tulang hidung sudah, lubang hidung atau nostril, bibir atas dan dagu bawah semua terlihat dengan jelas. Pemeriksaan kita lanjutkan untuk melihat bagian jantung yang kita namakan 4 ruang jantung. Jadi jantung terdiri atau 4 ruang dan 3 pembuluh darah besar utama dan 4 ruang. Jadi 2 bilik dan 2 serambi dengan sekat-sekat yang utuh. Pemeriksaan kemudian kita lanjutkan untuk melihat adanya arus darah abnormal atau tidak, di mana warna merah ini mencerminkan darah yang masuk ke dalam jantung dan biru ini darah yang keluar.
Sekali lagi 4 ruang jantung, bilik, dan serambi. Tulang belakang keseluruhan tampak normal. Kelamin bayi laki-laki bisa kita amati dengan jelas. Sementara pada minggu ini testis belum memasuki rongga buah pelir. Testis baru akan turun di sekitar minggu 29-30. Kelamin cukup jelas bisa kita amati. Tidak ada kelainan pada struktur kelamin bayi. Pemeriksaan kita amati kembali untuk melihat struktur kaki, terlihat bersila, di mana ini adalah tali pusat. Kembali kita amati. Ini bagian kelamin bayi, tangan, siku, ini lutut, jari-jari terlihat normal, posisi bayi terlihat bersila. Kemudian kita lakukan pengukuran tali pusat untuk melihat arus darah yang mengalir dari ibu ke bayi, di mana arus darah ini harus selalu lancar, tidak boleh ada hambatan. Air ketuban terlihat cukup mengelilingi bayi. Kemudian pengukuran kita lanjutkan dengan mengukur biometri, lingkar kepala, badan, kemudian tulang paha, untuk mendapatkan ukuran janin secara keseluruhan. Kemudian kita dapat taksiran berat janin yang harus sesuai dengan usia kehamilan. Jadi ini adalah usia hamil 24 minggu dengan janin yang normal. Sekali lagi kita amati wajah secara keseluruhan. Pada akhir pemeriksaan tampak normal secara keseluruhan. Kali ini adalah pemeriksaan pada trimester ketiga, di mana kadang kita bisa melihat keseluruhan dari anatomi janin untuk kita lakukan pemeriksaan secara lengkap. Di sini kita melihat aliran darah dari jantung dengan keseluruhan 4 ruang yang terlihat normal, dengan arus darah pada ruang-ruang jantung, sekat, keempat ruang bilik, dan serambi yang normal tanpa ada kelainan. Kita bisa mengamati lapisan demi lapis bagian dalam dari rongga jantung, juga aliran darahnya. Aliran darah yang masuk dan keluar jantung dari keempat ruang, dan persilangan pembuluh darah jantung yang normal pada trimester 3. Pengamatan wajah bayi juga kita bisa lakukan dengan cukup jelas. Bila memungkinkan, kita bisa mengamati wajah, bibir, hidung, dan keseluruhan tampilan dari area wajah. Di sini kita bisa lihat wajah yang terlihat normal tanpa ada kelainan. Kemudian kita bisa melihat gambaran dari tulang hidung yang normal, menandakan bahwa tidak ada kelainan genetika pada janin. Sekali lagi kita amati gambaran hidung dan wajah yang normal. Kemudian struktur otak kita amati keseluruhan tempurung kepala, lapis demi lapis lapisan otak. Semuanya terlihat normal. Kemudian bola mata kita amati. Kadang-kadang apabila si ibu membawa kelainan seperti toksoplasma dan campak,
Lensa mata bisa berubah menjadi katarak sejak lahir. Di sini kita melihat lensa mata yang bening dan normal. Lubang hidung juga kita bisa lihat dengan jelas. Di sini bibir dan bibir atas, bibir bawah, dagu semua terlihat normal. Lambung terisi dengan baik, yang mengartikan bahwa janin sudah bisa minum, dan kandung ginseng yang terisi penuh menandakan fungsi ginjal adalah normal. Kemudian kita bisa mengamati struktur dari kelamin laki-laki dengan buah sagar atau testis yang sudah turun masuk ke dalam kantung belir. Ini adalah struktur kelamin laki-laki yang normal. Kemudian kita amati aliran darah dari tali pusat yang terdiri atas pembuluh darah vena dan arteri yang menghasilkan aliran darah ke bayi, membawa seluruh faktor nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi dari tali pusat. Di sini kita melihat plasenta yang normal, air ketuban dengan jumlah yang cukup. Kemudian kita amati struktur kaki. Ini ada struktur lutut, kaki terlihat normal. Kemudian kita ukur aliran darah tali pusat yang menghasilkan oksigen, makanan bagi bayi, dan kita ukur aliran darahnya. Sekali lagi kita amati wajah. Dengan cukup jelas kita bisa melihat hidung, mata, bibir secara keseluruhan. Kadang pula kita bisa mengamati saat bayi berkedip atau membuka mata. Nah, seperti ini kita amati bayi yang membuka mata dan berkedip pada trimester ketiga. Jadi kelopak mata bisa membuka sekitar 29 minggu ke atas. Kemudian kita lakukan pengukuran biometri keseluruhan pada bayi sesuai, dan kita bisa mendapatkan berat janin secara keseluruhan. Kasus kali ini adalah sebuah kasus dengan kelainan pada bagian mulut rahim, di mana kita bisa melihat mulut rahim yang terbuka. Hampir keseluruhan mulut rahim ini sudah terbuka dengan dilatasi dan tinggal ketuban yang pecah. Lalu proses persalinan sudah tidak akan bisa dicegah lagi. Jadi ini adalah pasien dengan riwayat berkali-kali keguguran dengan sisa panjang serviks sisa 5 mm, sementara selaput ketuban sudah menonjol pada bagian mulut rahim. Jadi ini ada sebuah kasus yang kita namakan cervical incompetence atau mulut rahim yang tidak dapat menahan kehamilan selama bayi dalam kandungan, dan biasanya berakhir dengan keguguran berulang. Yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan serklase atau mengikat mulut rahim ini apabila masih memungkinkan untuk kita tunda proses kelahiran prematur ini. Sayangnya kita tidak tahu data berikutnya yang terjadi, apakah pasien ini datang untuk melakukan pengikatan mulut rahim atau tidak. Jadi mulut rahimnya sudah sedemikian pendek dan tinggal menunggu ketuban pecah, lalu bayi ini akan lahir prematur, sehingga membutuhkan suatu tindakan emergensi untuk melakukan pengikatan dari mulut rahim selama masih bisa kita upayakan untuk mencegah persalinan prematur.
dengan tindakan yang kita namakan serklase. Kali ini kita akan memperlihatkan sebuah kasus pasca serklase, di mana kita bisa memperlihatkan jahitan serklase yang utuh pada kehamilan 12 minggu dengan riwayat perdarahan dan pemendekan dari mulut rahim. Kasus ini sendiri dikirim dengan kecurigaan ari-ari yang menempel menutupi jalan lahir dengan bekas jahitan sesar yang tertanam oleh ari-ari, sehingga dicurigai bahwa ari-ari itu kelak kemungkinan akan menjadi plasenta akreta yang menempel pada dinding bekas sesar. Di sini kita melihat mulut rahim yang sudah tidak tersisa lagi, dan tampak sisa dari benang jahitan bagian yang diikat mulut rahimnya, atau istilahnya dilakukan serklase. Karena pada awalnya pasien ini mengalami perdarahan pada jalan lahir yang diakibatkan oleh memendeknya mulut rahim, sehingga diambil tindakan untuk mengikat mulut rahim agar tidak terjadi keguguran. Nah, di sini adalah bekas jahitan sesar terdahulu di mana plasenta terlihat menempel pada bagian dinding depan rahim bekas sesar, juga menutupi total seluruh jalan lahir. Kasus yang berpotensi mengalami perdarahan juga kelak bisa menjadi plasenta akreta. Pengertiannya adalah ari-ari yang tidak bisa dilepas dari tempat menempelnya. Janin sendiri tidak terlihat ada kelainan, sehingga kita memfokuskan pada kondisi area yang kita lakukan pengikatan mulut rahim tersebut. Di sini kita bisa melihat benang jahitan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan yang kita namakan elastografi untuk melihat seberapa lunaknya bagian dari mulut rahim yang tersisa. Gambar merah menunjukkan area mulut rahim yang sudah sedemikian lunak, sementara bagian biru ini menunjukkan bagian yang memiliki posibilitas yang masih cukup keras. Jaringan dari mulut rahim ini sebenarnya adalah jaringan protein, lebih banyak mengandung glikogen dengan jaringan ikat, sehingga secara normal seharusnya tidak boleh terjadi pemendekan mulut rahim secara berlebihan. Nah, pada teknik elastografi ini kita bisa melihat seberapa lunaknya mulut rahim yang sudah kita lihat sudah sedemikian soft atau lunak. Sementara sudah tidak tersisa lagi panjang mulut rahim dari bekas serklase ini, sehingga apabila tidak dilakukan penjahitan bisa dibayangkan bagaimana kehamilan ini bisa bertahan. Nah, di sini kita rekonstruksi tampilan dari serklase yang intak menyerupai cincin. Jadi jahitan melingkar ini secara utuh mengikat dari mulut rahim. Nah, di sini kita bisa melihat simpul ikatan, jadi jahitannya cukup bagus.
sehingga bisa mengikat mulut rahim secara baik. Dan keputusan yang diambil untuk mengikat di mana masih tersisa mulut rahim untuk bisa dijahit adalah tepat. Jadi kita bisa melihat jahitan sirklase yang masih utuh dengan jahitan yang intak. Ini jahitan dari benang yang tidak bisa diserap. Dan sirklase ini akan kita buka menjelang masa-masa kelahiran pada sekitar minggu 36, 37. Andai kehamilan ini bertahan dengan baik. Tentunya kita perlu menyadari pada bekas operasi sesar dengan ari-ari yang kemungkinan bersifat akreta, bisa saja perdarahan itu terjadi sewaktu-waktu dan tanpa bisa kita cegah. Jadi ini adalah gambaran jahitan sirklase yang terlihat dengan bagus dan jelas intak mengikat dari mulut rahim yang masih tersisa. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi pada seorang ibu dengan riwayat berkali-kali keguguran tanpa sebab yang jelas. Kehamilannya berakhir dengan prematuritas, di mana tidak pernah mencapai kehamilan itu cukup bulan dan umumnya berakhir pada kehamilan sekitar 7 bulan dan berakhir dengan persalinan prematur spontan. Pada saat kita melakukan pemeriksaan, ternyata dari awal kita melihat bahwa mulut rahim itu sudah sedemikian lunaknya dan membuka. Seharusnya pada orang yang belum pernah melahirkan ataupun tidak pernah melahirkan secara normal, maka mulut rahim itu harus tertutup rapat. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita melakukan pemeriksaan yang kita namakan sebagai elastografi, di mana kita bisa melihat dari pola konsistensi mulut rahim berdasarkan warna. Dari gradien warna ini kita bisa melihat seberapa keras lunaknya dari mulut rahim. Seharusnya pada mulut rahim seseorang yang belum pernah melahirkan atau tanpa ada suatu gejala, maka mulut rahim itu harus berwarna biru. Seperti yang terlihat pada grafik ini, semakin mengarah ke arah biru tua, maka mulut rahimnya adalah hard atau keras. Namun pada kasus kali ini kita melihat permukaan mulut rahim, bahkan sampai area luar mulut rahim, menuju ke arah merah dan hampir oranye atau kuning. Ini menunjukkan bahwa mulut rahim sudah sedemikian lunaknya, sehingga kita perlu memberi penjelasan pada si ibu apabila kelak dia mengalami kehamilan, maka kita perlu melakukan sirklase atau pengikatan mulut rahim sejak awal kehamilan itu dimulai, dan kita pertahankan. Tidak boleh ada infeksi, tidak boleh ada kontraksi, hingga kehamilan bisa mencapai mulut rahimnya cukup untuk kita bisa melahirkan janin pada usia-usia aterem atau cukup bulan. Baru kemudian mulut rahimnya kita angkat jahitannya. Karena bila kita tidak melakukan tindakan seperti itu, maka bisa dipastikan akan terjadi prematuritas berulang. Ini yang kita namakan sebagai cervical incompetence. Artinya mulut rahimnya sudah sedemikian lunaknya hingga tidak lagi dapat menahan beban dari kehamilan, berapapun itu beratnya, akan berakhir dengan persalinan prematur. Selamat sore, perkenalkan nama saya Dr. Wiku Handono. Pada sore hari ini kita bergabung dalam sebuah pertemuan untuk membahas tentang persalinan, ancaman-ancaman prematuritas, diagnosis,
tata laksana dalam kehamilan. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah seorang dokter kandungan dan seorang konsultan subspesialis feto-maternal yang bekerja di Rumah Sakit Eka Hospital di BSD, Tangerang, daerah Serpong, sejak rumah sakit ini berdiri tahun 2008. Saya juga seorang dosen pengajar pada staf pendidikan bagian kandungan di Rumah Sakit Kabupaten Tangerang, di mana menjadi afiliasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang mendidik para calon-calon spesialis dokter kandungan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Untuk selanjutnya, kita akan membahas satu persatu mulai dari resiko-resiko, kemudian kemungkinan ancaman-ancaman penyebab dari persalinan prematur, dampaknya, juga nanti kita akan membahas beberapa mungkin pertanyaan dari para panelis. Untuk selanjutnya, selamat menikmati. Dari panelis ada yang bertanya, kapan kita akan melakukan pemeriksaan pada konsultan feto-maternal? Nah, perlu saya jelaskan terlebih dahulu, apakah itu feto-maternal? Feto-maternal merupakan cabang keilmuan dari bagian obstetrik ginekologi yang menjadi bagian dari subspesialisasi. Jadi, feto-maternal itu membahas perihal feto dan maternal. Feto artinya bayi dan maternal artinya ibu. Hubungan antara ibu dan bayi dalam kandungan, termasuk penyakit-penyakit yang mungkin menyertai. Tentunya, untuk menjadi seorang konsultan feto-maternal, dia membutuhkan masa pendidikan yang lebih lama setelah menempuh pendidikan sebagai dokter kandungan. Nah, tentunya tidak setiap kasus perlu dikonsulkan pada seorang konsultan feto-maternal. Dari pemeriksaan berkala, pemeriksaan ibu hamil, seorang ibu datang pada seorang dokter kandungan dan diperiksa secara rutin. Apabila kemudian ditemukan berbagai kasus yang mungkin di luar kompetensi dari seorang dokter kandungan biasa yang perlu untuk dikonsulkan, maka ibu hamil tersebut dirujuk atau dikonsulkan pada konsultan feto-maternal. Misalnya, kasus-kasus di mana ada kelainan bawaan pada janin, kasus-kasus di mana ada penyakit penyerta dalam kehamilan, faktor-faktor infeksi virus yang kemungkinan terdeteksi sejak awal kehamilan, atau kasus-kasus di mana membutuhkan pemeriksaan khusus seperti screening, pemeriksaan USG yang lebih detail, maka dianjurkan bagi pasien tersebut atau ibu hamil tersebut untuk dirujuk kepada konsultan feto-maternal. Usia kehamilan berapa yang disebut memasuki masa prematur? Pertama yang kita jelaskan, kehamilan kita bagi menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Jadi trimester artinya tribulan, 3 bulanan, di mana trimester pertama dimulai dari awal kehamilan sampai mendekati kira-kira 14-15 minggu usia kehamilan. Trimester kedua dimulai dari sekitar 15-16 minggu hingga mencapai sekitar 27-28 minggu. Dan trimester ketiga dimulai dari sekitar 28 minggu hingga akhir kehamilan. Pengertian persalinan prematur atau kehamilan prematur apabila kehamilan belum mencapai genap 37 minggu, maka bayi itu sudah lahir. Itu yang kita katakan sebagai persalinan prematur atau prematuritas. Selanjutnya, yang kita sebut sebagai persalinan cukup bulan atau aterem adalah kehamilan di atas 36 minggu bulan penuh, artinya sudah memasuki minggu ke-37, maka kehamilan itu dikatakan aterem, hingga batas minggu mencapai 40 minggu atau taksiran persalinan, yaitu adalah 40 minggu genap. Nah, itu yang kita katakan adalah
batas-batas definisi dari kehamilan prematur dan aterem atau cukup bulan. Nah, kondisi tersebut yang harus kita benar-benar amati sejak awal, jangan sampai kriteria bayi kecil yang tidak diketahui usia hamilnya memasuki berapa minggu dikatakan prematur atau preterm. Ternyata bayi tersebut sudah cukup bulan, namun usia kehamilannya dari pihak pemeriksa keliru menghitung. Itu sejak awal harus benar-benar diperiksa dan dipastikan agar jangan sampai terjadi kekeliruan memperkirakan usia kehamilan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Berapa berat badan janin yang normal saat masa kehamilan? Tentunya kita mengikuti masa-masa kehamilan pada trimester 1, 2, dan 3. Nah, pemeriksaan berat badan kita memakai patokan pada saat awal trimester ketiga, jadi sekitar 28 minggu, maka berat badan janin adalah sekitar 1,1 kilo atau 1100 gram. Nah, pemeriksaan tersebut kita dasarkan pada pemeriksaan persentil berat rata-rata dari berat badan bayi secara umum, tanpa melihat ras ataupun etnik. Dan pemeriksaan itu berdasarkan dari tabel rata-rata berat badan bayi di seluruh dunia. Lebih baik lagi apabila kita memiliki tabel atau berat badan bayi standar versi etnik tertentu, atau misalnya kita di Indonesia, kita punya versi Indonesia sendiri. Sayangnya, kita tidak melakukan penelitian hingga meneliti ratusan ribu bayi di tanah air untuk melihat berapa berat badan standar kita yang kita bikinkan tabulasi secara lengkap. Jadi, berdasarkan usia kehamilan, kita memakai patokan 28 minggu, berat bayi sekitar 1,1 sampai 1,2. Kemudian, pada minggu 32 atau sudah memasuki bulan ke-8, kira-kira beratnya adalah 2 kilo atau 2000 gram. Kemudian sekitar 34 minggu, berat bayi memasuki berat sekitar 2,3 kilogram atau 2300. Kemudian 36 minggu, patokannya adalah sekitar 2,5 kilo atau 2500 gram. 38 minggu, bayi sudah mendekati berat 2,9 sampai 3 kilo atau 3000 gram. Dan pada saat 40 minggu, berat bayi rata-rata mencapai di atas 3 kilo, tidak selalu, bisa mencapai 3,2 atau 3.200 gram. Itu adalah berat rata-rata bayi ideal pada persentil standar 50%. Tentunya, untuk melihat persentil itu adalah dari persentil 10 sampai 90. Karena persentase kita tidak mungkin menghitung dari persentil 0 ataupun persentil 100, artinya bayi tersebut luar biasa besar. Persentil bayi sejauh pertumbuhannya normal, dia akan tetap berada dalam rentang persentil tersebut, artinya dia mencapai titik tumbuh yang dia pegang sejak awal. Misalnya, bayi tersebut berada pada persentil 20. Namun apabila titik tumbuhnya tetap berada pada grafik 20%, maka pertumbuhannya adalah normal. Namun apabila bayi tersebut diketahui pada usia 32 minggu, beratnya 2 kilo, persentilnya 50%. Kemudian kontrol berikutnya, minggu 34, berat bayinya turun, tidak mengikuti pertumbuhan 50%, menjadi 30%, jadi kira-kira pertumbuhannya sekitar 2,1. Lalu, pada sekitar 36 minggu, berat bayinya semakin turun mendekati persentil ke-10, artinya tidak mengikuti berat bayi standar 2,5 kilo, malah berat bayinya tidak mau bertambah mendekati 2,1, artinya berat bayinya semakin kurus, semakin kurang, maka itu bisa kita namakan sebagai pertumbuhan janin yang terhambat, artinya tidak sesuai. Umumnya, persalinan di mana bayi tersebut
prematur atau di bawah minggu ke-37, artinya 36 kurang, berat bayi tidak mencapai 2,5 kilo atau 2.500. Namun apabila persalinan tersebut sudah disertai dengan prematuritas atau pertumbuhan janinnya terhambat, umumnya berat bayinya akan lebih kecil lagi. Seberapa sering, dokter, terjadi persalinan bayi prematur? Terlepas dari minggunya pada trimester kedua awal, trimester 3 akhir, persalinan prematur menempati porsi sekitar 12-15% dari keseluruhan kehamilan. Tanpa melihat jumlahnya, di seluruh dunia, di Indonesia, kira-kira persalinan bayi prematur atau kehamilan prematur menempati tempat 12-15% dari total keseluruhan kehamilan yang berlangsung. Demikian. Apakah tanda-tanda dan gejala dari seseorang ibu memasuki resiko persalinan bayi prematur atau kehamilan prematur? Tanda-tanda dan gejala kita mulai dan kita harus sadari terlebih dahulu ada beberapa. Pertama, apabila seorang ibu di bawah kehamilan 37 minggu, artinya di bawah sekitar 36 minggu ke bawah, mengalami kontraksi berulang-ulang, di mana kontraksi tersebut frekuensinya sedemikian sering, dalam 10 menit bisa terjadi 4 kali kontraksi, di mana satu kontraksi berarti terjadi sekitar 2 menit, dan berulang-ulang tanpa henti sampai 1 jam pertama, itu artinya dia mengalami resiko prematuritas. Artinya si ibu sudah mengalami kontraksi yang sesungguhnya, bukan kontraksi palsu atau Blackton Hicks, di mana apabila kontraksi palsu terjadi, frekuensinya tidak teratur, bisa terjadi pada pagi hari, sore hari, malam hari, tanpa ada keteraturan. Namun apabila kontraksi tersebut sudah teratur, maka proses-proses berikutnya akan terjadi dan saling berkaitan. Kontraksi akan membuka jalan lahir atau mulut rahim, di mana mulut rahim bagi seorang ibu yang belum pernah melahirkan, maka mulut rahim tersebut akan tertutup dengan sangat kuatnya, bisa menahan persalinan dengan berat bayi mungkin sampai 3 kilo lebih. Namun apabila persalinan tanda-tandanya sudah dimulai dengan kontraksi yang sedemikian kuat, maka pembukaan akan dimulai, yang kita namakan sebagai dilatasi dan pemendekan dari mulut rahim. Tanda berikutnya yang akan terjadi apabila kontraksi tersebut terjadi pada kehamilan prematur akan ditandai dengan keluarnya lendir atau kita bilang air-air yang keluar. Ditandai dengan banyaknya seperti keputihan, cairan, sekret dari vagina yang keluar tanpa bisa dicegah. Kemudian apabila kondisi tersebut tidak juga diredakan atau kita hilangkan, maka akan terjadi pembukaan yang lebih besar di atas 4 cm. Itu sudah memasuki fase aktif, di mana kemungkinan persalinan sudah tidak akan bisa lagi kita hentikan. Akan keluar lendir dan darah bercampur, sangat kental, menandakan pembukaan akan semakin progresif. Apabila pembukaan semakin progresif, kontraksi semakin kuat, akan terjadi ketuban atau air ketuban pecah secara spontan. Nah, pada kondisi tersebut, persalinan prematur sudah tidak akan bisa kita hentikan. Jadi apabila seorang ibu mengalami tanda-tanda seperti itu, tolong segera hubungi dokter yang memantau kehamilannya selama ini sesegera mungkin agar diberikan cara bagaimana mengurangi kontraksinya, menghentikan kontraksinya, anjuran untuk istirahat atau bed rest sebelum terjadi kondisi di mana pembukaan atau dilatasi atau kontraksi tersebut semakin berlanjut pada usia kehamilan
prematur di bawah 37 minggu. Apa yang menjadi bahaya apabila persalinan prematur tidak dapat kita cegah pada bayi yang sedang dalam kandungan? Tentunya ibu-ibu juga harus menyadari prematuritas adalah suatu kondisi di mana bayi belum matang secara fisik, secara fungsi organ, secara hormonal. Bayi itu belum siap untuk lahir. Tentunya sebisa mungkin kita mencoba untuk menghandle bagaimana mencegah prematuritas itu agar tidak terjadi. Namun, dalam kondisi tertentu di mana prematuritas itu tidak dapat kita elakkan, misalnya seorang ibu dengan preeklamsi berat atau hipertensi, kemudian seorang ibu dengan kelainan jantung yang diidapnya sejak lahir, kemudian dia hamil, sehingga apabila kehamilan itu diteruskan sampai cukup bulan akan membahayakan kondisi si ibu, atau ada kondisi-kondisi khusus lain di mana seorang ibu tidak bisa melanjutkan hingga kehamilan itu cukup bulan, maka persalinan harus dilakukan secara prematur. Banyak sekali faktor yang kita perlu persiapkan. Maka itulah dari awal perlunya kita mengkonsulkan pada seorang feto-maternal consultant untuk melihat apakah ada faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi pada seorang ibu untuk bisa kita cegah sejak dini, bagaimana prematuritas itu bisa kita hindarkan. Seperti pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan mungkin mikrobakteri pada area kemaluan, kemudian kita juga lakukan pemeriksaan rutin untuk mengukur panjang mulut rahim secara teratur agar kita tahu, oh tidak ada risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi mengarah pada prematuritas. Nah, bayi-bayi prematur, tentunya bayi yang belum matang, sebelum kita melakukan persalinan prematur, kita harus lebih dahulu bertanya, apakah kita siap menangani bayi prematur? Tentunya dengan sebuah rumah sakit dengan memiliki kelengkapan yang lengkap, kita membutuhkan kolaborasi dengan sejawat, ada dokter konsultan subspesialis neonatologi, perinatologi. Di sini kita ada Dr. Eric Gultom, beliau seorang senior konsultan dalam bidang neonatologi yang selalu bekerja sama dengan saya dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini. Tentunya dibantu dengan sebuah tim NICU perinatologi yang lengkap dengan alat-alat yang tersedia. Maka sebuah rumah sakit wajib mempunyai kondisi tersebut apabila kita akan menangani suatu persalinan dengan bayi prematur. Nah, dalam kondisi tersebut, kita harus mengetahui dan kita memberikan informasi pada pihak orang tua si bayi. Apa risiko dari gangguan-gangguan yang mungkin muncul pada bayi-bayi prematur? Pertama, apabila kondisi tersebut memperberat kondisi si ibu, maka tidak ada kemungkinan kita melanjutkan kehamilan sampai aterem dengan benefit yang mungkin akan memperburuk si ibu. Namun apabila bayi tersebut terpaksa dilahirkan, risiko yang kita hadapi adalah misalnya jaringan otak belum matang. Jaringan otak baru akan matang sekitar minggu 32 sampai 34 dengan segala risiko perkembangan saraf yang kemungkinan akan terganggu. Bisa terjadi hipoksia pada jaringan otak pada bayi-bayi prematur, apalagi yang kekurangan oksigen. Dari mata, istilahnya namanya retinopathy of prematurity, mata tersebut belum matang, lensa matanya belum matang. Kadang perlu diperiksa oleh sejawat dokter spesialis mata konsultan anak untuk melihat kapan tepatnya bayi-bayi tersebut secara prematur itu matang nanti di minggunya setelah dia dilahirkan, agar tidak terjadi kebutaan pada bayi prematur. Kemudian jantung bayi pada bayi prematur jelas belum matang, di mana ada istilah di mana kita namakan
patent ductus arteriosus atau persisten ductus arteriosus, di mana ada aliran darah yang masih terjadi pada bayi prematur yang belum menutup secara sempurna. Itu harus dilihat berkolaborasi juga dengan sejawat dokter konsulan kardiologi anak untuk kita melihat kapan tepatnya jantung bayi itu kemudian menutup agar tidak terjadi gangguan fungsi metabolisme dan fungsi pompa dari jantung. Nah, kondisi yang paling fatal dan vital adalah paru-paru, di mana bayi prematur mengalami kondisi di mana paru-parunya umumnya belum matang. Paru-paru bayi baru akan mencapai pematangan di usia sekitar 36 minggu. Dalam kondisi tersebut, jelas kita perlu berkolaborasi dengan unit-unit dari perinatologi untuk mempersiapkan seperti mungkin dibutuhkan ventilator atau untuk pompa jantung dan pompa paru-parunya. Kemudian bagaimana kita melakukan pemantauan monitoring secara ketat, itu harus sudah tersedia di NICU. Karena umumnya bayi-bayi yang lahir secara prematur bisa sekitar 1 kilo sampai 2 kilo, itu masih sangat rentan dan paru-parunya belum berkembang secara sempurna. Nanti akan dijelaskan oleh sejawat dokter konsultan neonatologi anak untuk lebih jelasnya bagaimana penanganan bayi-bayi yang telah lahir secara prematur tersebut. Demikian. Nah, pertanyaan yang muncul juga perihal apakah bayi yang mengalami gangguan pertumbuhan dalam arti dia tidak mencapai titik tumbuhnya atau berat yang tidak sesuai bisa memacu prematuritas. Pertama, perlu saya jelaskan. Pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan, dokter kandungan yang memantau kondisi ibu harus pertama mengetahui dan bertanya kapan hari pertama, hari terakhir. Kemudian dilakukan pemeriksaan ultrasonografi paling awal secara detail untuk mengetahui usia kehamilan secara tepat. Namun, apabila kita tidak bisa melakukan pemeriksaan tersebut dan seorang pasien datang tiba-tiba, maka kita tidak mengetahui secara pasti usia kehamilannya sebelum kita melakukan pemeriksaan USG. Ada beberapa metode untuk mengikuti dan mengetahui bagaimana usia kehamilan dari si bayi ini secara tepat. Ada beberapa cara, misalnya kita mengukur biometri janin, kemudian dari biometri tersebut kita melihat efek-efek yang muncul dari tampilan, misalnya air ketuban, plasenta, panjang tulang paha, berat bayi, kemudian pengukuran otak bayi, itu bisa menjawab berapa usia kehamilan bayi sesungguhnya. Setelah itu, baru kita mencocokkan apakah usia kehamilan tersebut dari si bayi sesuai dengan berat standar yang telah kita kolaborasikan pada tabulasi data berat bayi. Nah, misalnya dari awal 28 minggu, pasien tersebut, si bayi beratnya 1,1, normal. Namun pada pemeriksaan 2 minggu kemudian, beratnya tidak bertumbuh. Misalnya pada minggu 30, berat seharusnya sudah sekitar 1,5 kilo, beratnya tetap saja di sekitar 1,2. Kita pantau lagi pemeriksaan arus darahnya masih normal. Kita bisa menunda untuk tidak melahirkan sesegera mungkin. Kita cek pada 2 minggu kemudian, ternyata beratnya pada sekitar minggu 34, yang seharusnya 2,3 kg, beratnya hanya sekitar 1,9. Artinya sudah terjadi diskrepansi atau gangguan pertumbuhan pada janin yang kita namakan growth restriction atau pertumbuhan janin terhambat. Maka apabila dokter kandungan tersebut memiliki keterbatasan baik alat maupun pemeriksaan, maka dianjurkan dikonsulkan pada sejawat konsultan feto maternal.
Nah, dari situ kita akan menemukan usia kehamilannya sebenarnya dan berat bayi apakah memang dia memiliki gangguan tumbuh kembang. Misalnya pada seorang kasus ibu dengan hipertensi atau preeklamsi, aliran darahnya sedemikian buruk, tensi ibunya tidak terkontrol, maka biasanya terjadi gangguan pertumbuhan pada bayi. Pada saat kita akan melahirkan, tentunya kita berpikir, apa benefitnya apabila kita pertahankan bayi ini lebih lama dalam kandungan si ibu, sementara bayi itu sudah tidak mau berkembang. Sementara tekanan darah ibunya tidak terkontrol, si ibu sendiri sudah kewalahan dalam kehamilannya, mungkin mengalami pembengkakan, gangguan fungsi berkemih, kemudian pusing, nyeri dari ulu hati, apalagi bagi kondisi kehamilannya, tentunya akan semakin buruk. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita perlu mempertimbangkan segala cost dan benefitnya. Tentunya benefit yang kita mau adalah ibu dan bayi selamat. Ibunya harus kita lahirkan sesegera mungkin, karena begitu bayi lahir, kehamilan berakhir, maka si ibu akan segera pulih dari hipertensinya. Namun, dengan kondisi tersebut, bayi yang sudah prematur, kecil secara ekstrim, tentunya kita harus segala persiapan kita tempuh dengan matang. Misalnya perinatologi unit harus segera kita siapkan. Nah, dengan cara itu kita sudah memikirkan bahwa lebih baik apabila kehamilan itu kita lakukan terminasi pada saat yang tepat, di mana bayi dalam kondisi yang bugar, meskipun kondisinya terjadi gangguan pertumbuhan. Artinya bayinya kecil secara ekstrim, namun dia bugar. Dibandingkan kita mengambil keputusan, kita tunda proses kelahiran, si ibu tensinya tidak terkontrol, kondisinya semakin berat, kemudian bayinya tidak bertumbuh, memasuki masa di mana bayinya mengalami air ketubannya habis, bahkan resiko bisa terjepit dari kondisinya di dalam rahim, tali pusatnya bisa terlilit, maka itu akan menimbulkan kondisi yang lebih fatal dibandingkan kita mengambil tindakan sesegera mungkin. Jadi, dalam kondisi tertentu, pertumbuhan janin terhambat memang bisa memacu kondisi di mana persalinan itu harus kita lahirkan secara prematur sebelum waktunya. Nah, sampailah kita pada penghujung dari acara, di mana pertemuan sore ini, gathering sore ini akan kita akhiri dengan sebuah take home message pada ibu-ibu sekalian, di mana kita selama kehamilan kita tidak mengetahui bagaimana peluang terjadinya kehamilan prematur. Sekali lagi saya berpesan untuk melakukan pemeriksaan rutin, kontrol antenatal care pada dokter kandungan secara rutin. Tidak perlu hingga sampai pada level harus konsul pada fetomaternal. Namun seyogyanya apabila ditemukan suatu kondisi, bisa dianjurkan pada dokter yang merawat atau memperhatikan ibu dalam kehamilan selama ini untuk dimintakan rujukan pemeriksaan fetomaternal barang 2 kali selama trimester pertama atau trimester kedua, ataupun bila perlu secara opsional dilakukan pada trimester ketiga. Nah, secara protokoler kami di sini melakukan pemeriksaan rutin untuk dilakukan pada semua ibu hamil dengan risiko tinggi, dengan darah tinggi, dengan diabetes, untuk melakukan pemeriksaan rutin dikonsulkan pada seorang konsultan fetomaternal di Eka Hospital. Namun apabila kemudian kita dapatkan kondisi di mana hal tersebut membahayakan, tentunya kita akan mencoba untuk menghandle dan menangani kasus tersebut sampai akhir. Jadi pesan untuk dibawa pulang adalah jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kontrol rutin pada dokter kandungan Anda, dan apabila perlu bisa ditanyakan untuk memeriksakan kandungan secara lebih detail dan kemudian ekstensif pada konsultan spesialis, subspesialis fetomaternal. Terima kasih.